Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya Angelina Melani Octavia yang kali ini akan membahas tentang aritmatika sosial. Pasti ada nih di antara kalian yang bertanya-tanya, apa sih aritmatika sosial? Aritmatika sosial adalah cabang ilmu yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Aritmatika sosial berkaitan erat dengan perhitungan keuangan dalam perdagangan. Lalu, apa sih cakupan dari aritmatika sosial yang pastinya berkaitan dengan perdagangan ya? Aritmatika sosial mencakup harga penjualan, pembelian, untung, rugi, nilai suatu barang, lalu diskon, pajak, bruto, tara, dan neto. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu harga pembelian, penjualan, untung, rugi. Apa itu harga jual, beli, untung, dan rugi? Harga penjualan adalah nilai uang suatu barang yang ditentukan oleh pedagang kepada konsumen. Harga pembelian adalah nilai uang suatu barang yang diperoleh pedagang dari produsen. Suatu barang dapat dikatakan untung apabila harga penjualan lebih besar dari harga pembelian, dapat ditulis HJ lebih besar dari HB. Suatu barang dikatakan rugi jika harga penjualan lebih kecil dari harga pembelian. Keuntungan dapat dihitung dengan rumus laba itu sama dengan keuntungan ya. Laba sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Contoh soal, seorang pedagang membeli 1 dus teh gelas berisi 24 gelas dengan harga Rp 17.000. Teh gelas tersebut dijual lagi dengan harga Rp 1.000 per gelas. Untung atau rugikah pedagang tersebut? Diketahui. Apa sih yang diketahui dalam soal? Ya, yang diketahui dalam soal yaitu harga pembelian dan harga penjualan. Harga pembelian sama dengan Rp 17.000 dan harga penjualan sama dengan 1.000. Mengapa harga penjualan harus dikali 24? Karena 1 dus teh gelas berisi 24 gelas. Jadi, harga penjualan sama dengan 24.000. Mengapa di situ ditulis untung? Karena harga penjualan lebih besar dari harga pembelian. Jadi untung sama dengan 24.000 dikurangi 17.000 sama dengan 7.000. Jadi keuntungan yang diperoleh Rp 7.000. Oke, selanjutnya ada nilai suatu barang. Nilai suatu barang adalah kemampuan pakai barang untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kemampuan tukar barang terhadap hari yang lain. Nah, siapa yang tahu ada berapa macam nilai suatu barang? Oke, ya. Nilai suatu barang dibedakan menjadi 2, yaitu nilai pakai dan nilai tukar. Nah, benar sekali, ada nilai pakai dan nilai tukar. Dalam hal ini, nilai pakai dapat digolongkan menjadi 2, yaitu nilai pakai subjektif dan nilai pakai objektif. Apa itu nilai pakai subjektif? Nilai pakai subjektif adalah nilai yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu nilai pakai objektif, artinya kemampuan dari suatu barang untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya. Nilai tukar juga dibedakan menjadi 2, yaitu nilai tukar subjektif dan nilai tukar objektif. Nilai tukar subjektif artinya nilai yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat ditukarkan dengan barang yang lain. Nilai tukar objektif adalah kemampuan dari suatu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang yang lain. Lalu selanjutnya diskon. Pajak bruto, tara, dan neto. Diskon adalah pengurangan dari harga yang seharusnya dibayar yang diberikan oleh pedagang kepada konsumen. Dapat dihitung dengan rumus diskon sama dengan persen diskon dikali harga barang awal. Contoh soal, outfit Korean di mall dijual dengan harga Rp 350.000. Kemudian outfit tersebut memiliki diskon sebesar 25%. Berapakah biaya yang harus dibayarkan di kasir?
Apa yang diketahui dalam soal? Yang diketahui yaitu ada diskon dan harga awal. Diskon sama dengan 25% dikali 350.000. 350.000 yaitu harga barang awal ya. Jadi hasilnya sama dengan 87.000. Lalu jika ingin mencari harga barang akhir sama dengan harga barang awal dikurangi dengan total diskon. Jadi biaya yang harus dibayar di kasir sama dengan 262.500. Lalu selanjutnya ada pajak, bruto, tara, dan neto. Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang diatur oleh undang-undang tanpa balas jasa secara langsung. Pajak dimanfaatkan untuk membiayai fasilitas umum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dapat dihitung dengan rumus, harga yang harus dibayar konsumen sama dengan harga penjualan ditambah PPN, atau 10% dari harga penjualan. Bruto yaitu berat kotor barang yang ditambah berat pembungkus barang. Tara yaitu berat tambahan berupa kotak atau pembungkus. Neto berat untuk barangnya saja. Contoh soal. Rima bersama Irma pergi ke sebuah restoran. Restoran tersebut mengenakan biaya PPN sebesar 10% untuk setiap makanan dan minuman yang dipesan. Jika total pesanan mereka Rp 385.000, maka berapa total yang harus mereka bayar? Penyelesaian. PPN sama dengan 10% dikali harga beli. PPN sama dengan 10% dikali 385.000 sama dengan 38.500. Jadi harga akhir yang harus dibayar adalah 423.500. Sebab total pesanan yang harus mereka bayar ditambah dengan PPN. Lalu selanjutnya yaitu bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga bunga hanya memiliki satu variasi terhadap dari awal periode sampai akhir periode. Jika modal sebanyak M0 mendapat bunga tunggal sebesar B dalam persentase per bulan, maka setelah N bulan modalnya MN. Contoh soal. Diketahui modal pinjaman Rp 1 juta dengan bunga sebesar 2% per bulan. Maka setelah 5 bulan modalnya adalah penyelesaian. MN sama dengan 1 juta kali dengan 1 plus 2 per 100 sama dengan 1.100.000. 1 juta yaitu modal awal pinjaman, 1 sama dengan per bulannya, ditambah 2 per 100 sama dengan bunganya. Hasilnya yaitu 1.100.000. Jika modal awal sebesar M0 dan diketahui jumlah bunga tunggalnya, maka besar persentase bunga tunggalnya B adalah B sama dengan B dikali M0 dikali 100%. Oke, thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.